Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Keduanya, kita bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga seluruh pengikutnya. Dan semogalah kita semuanya ini digolongkan di dalam golongan umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini dengan baca Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa salafus salih min ahli sunnah wal jamaah wa ala ma nawa qutbuz zaman wa ila hadratin nabi sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, rekan-rekan para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kajian yang akan kita kaji, pembahasan yang akan kita bahas adalah mengenai satu hadis dari Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun lafaz hadisnya adalah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Rawahu Muslimun. Man dalla ala khairin, barang siapa orang yang menunjukkan kepada satu kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu. Hadis ini cakupannya sangat luas, pembahasannya sungguh sangat banyak. Kita akan sedikit singkat menguraikan hadis ini. Hadis ini berbicara tentang bagaimana kondisi orang yang menunjukkan kepada satu kebaikan. Persyaratan yang kemudian ada jawabannya. Persyaratannya adalah man dalla ala khairin. Siapapun orangnya yang menunjukkan pada satu kebaikan, falahu, maka dia mendapatkan mithlu ajri fa'ilihi, seperti pahala orang yang mengerjakannya. Kalau kita telisik, kita cermati
asbabu wurudi hadzal hadis, sebab adanya hadis ini, sebab riwayat daripada hadis ini, maka kita akan menjumpai satu kenyataan, satu fakta yang sungguh sangat mengguncangkan. Di mana lengkapnya hadis ini di dalam kitab Sahih Muslim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika datang seorang sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni ubdi'a bi fahmilni. Ya Rasulullah, sesungguhnya tunggangan untaku sudah tidak bisa aku naiki, maka berikanlah tunggangan kepadaku. Bagaimana jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala ma indi. Baginda Rasul menjawab, ma indi. Saya tidak punya tunggangan yang bisa aku berikan kepadamu. Jadi asbab wurudil hadal hadis itu berbicara tentang kondisi duniawi, di mana ada seseorang yang tunggangan untanya tidak bisa ia naiki lagi, kemudian datang kepada baginda Rasul untuk minta satu tunggangan. Dari sini kita tahu bagaimana para sahabat Nabi ini kalau ada masalah-masalah, kalau ada hal-hal yang perlu ia atasi, mereka akan datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ketaatan, sebagai bentuk kecintaan kepadanya. Urusan tunggangan saja yang semestinya bisa ia bicarakan dengan sahabat yang lain, bisa ia katakan, bisa ia bincangkan dengan temannya yang lain. Tapi untuk hal semacam itu saja harus ke baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun bisa melihat bagaimana urusan yang sesepele itu ketika datang kepada baginda Nabi menjawab dengan penuh kelembutan, ma'indi. Beliau tanggapi dengan serius, beliau tanggapi dengan penuh kasih sayang. Hanya saja waktu itu beliau tidak punya satu kendaraan yang bisa beliau berikan kepada sahabat tadi. Kita lihat lanjutan hadis ini. Faqala rajulun ya Rasulullah. Kemudian ada satu sahabat yang lain yang menimpali ketika melihat perbincangan Rasul dengan sahabat yang tadi. Ada seorang sahabat yang menimpali, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluh. Wahai Rasul, saya bisa menunjukkan kepadanya siapa orang yang bisa memberikan tunggangan kepadanya. Melihat lanjutan hadis ini, setelah perbincangan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat yang tadi yang minta tunggangan, kemudian Rasulullah tidak punya tunggangan yang bisa beliau berikan kepadanya, maka ada seorang sahabat yang beliau mempunyai solusi untuk masalah tersebut. Ternyata beliau langsung menyauti bahwasanya dia atau beliau bisa mampu menunjukkan kepada sahabat tadi tentang siapa yang memberi tunggangan. Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam soal kebaikan, ketika kita ada satu pembahasan, kemudian pembahasan itu tidak menemukan jawaban dan solusinya ada pada kita. Kita tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, maka diperbolehkan untuk langsung menyauti, menimpali dan mengikuti pembicaraan orang yang sedang berbicara tadi. Itu dalam hal kebaikan. Makanya jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau komentar beliau tentang sahabat yang tadi yang bisa menunjukkan siapa yang memberikan tunggangan, muncullah hadis baginda Nabi,
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap orang mungkin tidak akan bisa menjadi seorang ulama. Ada seorang ulama, ada yang tidak bisa menjadi ulama. Maka bisa jadi pahala yang didapatkan oleh seorang ulama, bisa juga kita bisa mendapatkannya dengan cara bagaimana? Kita menunjukkan orang-orang lain kepada para ulama. Ada satu kajian di mana ada info, ada berita tentang kajian tersebut. Bisa kita share kajian-kajian tersebut agar orang pada tahu, kemudian orang-orang bisa mendatangi pengajian tersebut, dan itulah bentuk kita menunjukkan kepada satu kebaikan. Jadi asbab wurud dari hadis ini bicara tentang hal-hal yang duniawi, yaitu masalah tunggangan. Kalau masalah tunggangan saja ada satu kebaikan yang ditunjukkan maka mendapatkan pahala dari hal itu, apalagi urusan-urusan yang kita tunjukkan, urusan-urusan yang kita share, urusan-urusan yang kita kabarkan, kita infokan kepada khalayak adalah urusan akhirat, maka tentunya pahalanya akan lebih banyak lagi. Maka per hari ini gunakan medsos kita. HP yang kita genggam ini adalah bisa menjadi wasilah. Bisa menjadikan wasilah kita menuju surga, bisa juga menjadikan wasilah kita menuju ke neraka. Gunakanlah HP kita, gunakanlah YouTube kita, gunakanlah medsos kita yang lainnya, silakan untuk urusan-urusan di mana kita bisa menunjukkan kepada satu kebaikan, dan orang-orang yang kita kasih petunjuk tentang kebaikan tersebut mungkin bisa mengikuti kita atau mungkin bisa mengerjakan kebaikan tersebut, maka dengan hal itu kita akan mendapatkan pahala sebagaimana mereka-mereka orang yang mengerjakannya. Janganlah bosan-bosan kita menunjukkan kepada kebaikan. Karena hadis Nabi di dalam haji wada sendiri, ketika beliau selesai berkhutbah di haji wada, ada satu kalimat yang fenomenal yang keluar dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Rubba muballighin aw'a minas sami'." Sungguh banyak sekali orang yang disampaikan itu bisa lebih menjaga daripada orang yang mendengar pertama kali. Bisa jadi orang yang hadir di majelis taklim, dia hanya bisa mengambil satu kebaikan. Tapi ketika kita bisa menge-share, kita bisa mengirim ke beberapa teman tentang satu kebaikan, maka kita di samping kita bisa mendapatkan, gara-gara kita menjadi pendengar langsung, kita pun bisa mendapatkan pahala dengan kita menge-share. Kita bisa mengirim apa-apa yang bentuknya kebaikan, dan tentunya kita akan mendapatkan pahala dari banyak kebaikan tersebut manakala kebaikan tersebut dilakukan oleh banyak orang. Semakin banyak orang yang mengerjakan, semakin banyak pula pahala yang bisa kita dapatkan, insya Allah. Mungkin itu keterangan yang singkat mengenai hadis ini. Semogalah kita semuanya bisa terus berupaya memperbanyak kebaikan yang bisa kita kerjakan, juga kita tunjukkan kepada orang-orang tentang kebaikan tersebut. Mudah-mudahan kita pun bisa mendapatkan kebaikan pahala dari mereka-mereka yang mengerjakan karena petunjuk daripada kita. Insya Allah. Baik, kita akhiri kajian kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.